Udah pernah ketipu belanja online belum? Kalau investasi bodong? Mungkin hal-hal semacam ini nggak akan terjadi kalau kamu tahu caranya berpikir kritis. Karena setiap hari kan kita dihadapkan dengan sesuatu yang mengharuskan kita untuk membuat keputusan. Emang beberapa di antaranya sepele dan nggak begitu penting. Tapi ada juga kan yang dampaknya besar buat hidup kita. Misal harus nyoblos siapa, sebuah informasi itu valid apa enggak, atau kalau join suatu bisnis beneran cepet kaya apa enggak. Kita dibombardir dengan begitu banyak pilihan. Jadi ya hampir mustahil untuk selalu membuat keputusan dengan sempurna. Tapi ada banyak cara untuk meningkatkan peluang kita dalam memilih dan memutuskan dengan bijak. Salah satunya dengan berpikir kritis. Berpikir kritis adalah cara untuk mendekati sebuah masalah dengan hati-hati, untuk mengungkap hal-hal yang tersembunyi, semacam bias atau manipulasi, sehingga dengan itu kita bisa membuat keputusan yang lebih baik. Kalau ada beberapa pemahaman yang menganggap istilah berpikir kritis itu terdengar negatif, ya karena kadang emang begitu adanya. Orang yang berpikir kritis itu kalau milih sesuatu, gak cuma karena sesuatu itu kerasa benar. Dia akan periksa semua pilihan, mempertimbangkan semua kemungkinan, dan bersikap skeptis. Mereka punya alat untuk menyingkirkan informasi yang gak berguna, dan hanya mempertimbangkan informasi yang paling valid dan dapat diandalkan. Kalau orang nggak paham terkesan perfeksionis dan gampang curigaan. Tapi kalau saya pribadi, mending dibilang perfeksionis daripada jadi orang gampang dibegoin. Sebelum kita lanjut secara teknis tentang gimana caranya berpikir kritis, penting untuk memahami kalau tingkat berpikir itu ada 3 tahapan. Di level pertama, orang tidak berpikir sama sekali. Ini adalah tindakan yang mengandalkan insting, tanpa pertimbangan lebih lanjut. Misal ada orang dikritik, terus marah, emosi, teriak-teriak, gebrak meja. Padahal apa yang disampaikan itu kritik yang membangun, atau fakta yang benar adanya. Atau orang lagi galau, foto profilnya dihapus, story-nya quotes-quotes, dengerin lagu melo diulang-ulang. Bukannya move on, malah menikmati kesedihan. Tahu bulat digoreng dadakan 500. Ya kadang emang nggak rasional, tapi nggak bisa dibilang sepenuhnya buruk juga. Karena ini bersifat naluriah. Dan naluri itu penting untuk mendukung kita bertahan hidup. Cuma sayangnya, banyak orang yang terjebak di level ini. Dan ini yang bikin mereka sulit menerima fakta atau realitas. Next, naik 1 tingkat. Di level ini, seseorang mulai berpikir. Mereka tahu kapan sesuatu itu kerasa masuk akal, kapan enggak. Gimana kalau kita joget TikTok? Ibu kan suka joget TikTok. Siapa tahu kalau ibu dengar musik TikTok, ibu bisa sadar ya. Tapi belum sepenuhnya mendalami semua fakta atau menguji kebenarannya. Mirisnya, mayoritas masyarakat Indonesia ada di level ini. Buktinya, masih banyak orang yang ketipu belanja online. Modal foto barang bagus, harga murah, deskripsi lengkap, percaya. Ujungnya suruh DP dulu. Atau tawaran kerja online, fee-nya menggiurkan, kerjanya like, share sama komen postingan orang doang, giliran pencairan suruh transfer dulu. Padahal kalau dipikir lagi, jelas-jelas nggak make sense. Ini bukan bisnis di mana kita emang harus ngeluarin modal dulu. Ini kerja ikut orang. Gimana ceritanya kita butuh duit, malah disuruh ngeluarin duit dulu kan? Orang yang nggak kenal, perusahaan yang nggak jelas, tapi percaya. Ini baru modus penipuan yang masih ece-ece. Itu pun banyak yang ketipu. Yang lebih bahaya lagi kalau ngadepin pengiringan opini dalam bentuk informasi. Berita yang belum jelas faktanya gimana, dan sumbernya dari mana, main share sana-sini. Dampaknya luar biasa. Hoax bertebaran di mana-mana. Masyarakat kita ini masih gampang dibodohi. Masih sangat empuk buat jadi target sasaran framing dari media-media yang nyari keuntungan untuk kepentingan pribadi. Karena apa? Karena orang-orang yang ada di tingkat pemikiran ini, itu kalau dapat informasi, ibarat lihat buku, dia cuma berhenti di sampulnya doang. Nggak dibuka dulu, dibaca dulu, dipahami, referensi isi bukunya dari mana. Padahal sampul belum tentu sesuai sama isinya kan? Next, tingkatan terakhir. Ini adalah level puncak, di mana orang berpikir logis dan terstruktur. Di sini seseorang menganalisa masalah secara menyeluruh dan bertindak sesuai dengan kesimpulan yang rasional. Contohnya, kalau sakit ya ke dokter, bukan ke dukun. Kenapa? Karena dokter bayar mahal, ngabisin waktu lama, khusus untuk belajar tentang kesehatan dan fungsi tubuh manusia. Kalau pengen kurus, ya diet, olahraga, bukan ngandelin obat-obatan atau suplemen korban iklan selebgram. Kenapa? Karena gemuk itu timbunan lemak hasil dari surplus kalori. Sementara yang dibutuhkan untuk mengurangi berat badan itu defisit kalori. Defisit kalori bisa didapat dengan membakar kalori lebih banyak daripada yang dikonsumsi. Membakar kalori yang efektif itu dengan atur pola makan dan rajin olahraga. Logis, rasional, terstruktur dan masuk akal. Orang di level ini memiliki kepercayaan diri dalam keputusan mereka. Nggak impulsif. Bukan tipikal orang yang gampang digiring opini, apalagi ketipu belanja online.
Ada banyak cara untuk berpikir kritis, tapi buat saya 5 step ini adalah fondasi kokoh untuk mengasah berpikir kritis. Pertama-tama, pastiin kamu tahu dulu apa yang sebenarnya kamu cari. Apa yang pengen kamu selesaikan. Terdengar mudah, tapi nggak akan segampang yang dibayangkan. Misal kita ambil contoh yang umum aja deh. Semua orang pengen sukses, kepengen kaya. Tapi kaya itu kaya yang gimana dulu? Apa definisi kaya buat kamu? Apakah kaya berarti sehat jasmani rohani? Atau bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan pribadi? Tapi bro, bukannya definisi kaya itu udah jelas punya banyak uang ya? Iya, secara materi. Tapi kalau secara spiritual, orang yang diperbudak harta bukan orang kaya. Orang yang punya 1 miliar di rekeningnya tapi dia stroke, terbaring di rumah sakit, anak-anaknya nggak ada yang jenguk, dia nggak kaya. Orang yang rumahnya mewah, mobilnya banyak, tapi utangnya lebih gede dari asetnya, dia nggak kaya. Apa definisi kaya buatmu? Terus kenapa kamu pengen kaya? Pengen hidup nyaman, nolong orang, bayar utang, atau gaya-gayaan doang biar kalau ngumpul-ngumpul bisa sombong? Gimana caranya kamu kaya? Kerja ikut orang, atau bangun bisnis sendiri? Kalau kerja gimana caranya? Kalau bisnis gimana caranya? Merumuskan pertanyaan-pertanyaan semacam ini tuh penting banget. Biar tujuanmu jelas, dan kamu bisa fokus ke hal-hal yang sedang kamu cari, atau berusaha selesaikan. Sesimpel kalau orang yang anggap kaya itu berarti banyak uang dan materi, pasti strateginya beda sama orang yang buat dia kaya itu sehat jasmani rohani. Saking banyaknya informasi yang bertebaran, penting untuk tahu apa yang relevan. Kalau tujuanmu udah jelas, pastinya lebih mudah menentukan informasi yang dibutuhkan. Kayak tadi, kamu pengen kaya. Berarti yang kamu butuhkan adalah nyari jalan menuju kekayaan. Dan masalah yang pengen kamu selesaikan adalah kemiskinan. Apa definisi kaya buatmu? Let's say utang lunas, punya tabungan 1 miliar dalam waktu 5 tahun ke depan. Gimana caranya? Ingat, logis, realistis. Berarti sampai kapanpun, kalau kamu masih karyawan dan gajimu masih UMR, kamu nggak akan pernah kaya by definisi kayamu tadi, kecuali korupsi. Oke, berarti gimana caranya? Usaha, bisnis. Cari saran atau sharing pengalaman dengan orang yang emang udah expert di bidang itu. Nggak harus kenal secara personal, bisa nontonin YouTube-nya, atau dengerin podcast-nya, atau baca bukunya kalau dia nulis buku. Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya terkait sesuatu yang bisa bantu kamu mempertimbangkan berbagai pilihan dan mendekatkanmu ke keputusan yang sesuai dengan tujuanmu. Kalau informasi udah terkumpul, langkah selanjutnya adalah filterisasi. Saring informasi-informasi yang kamu dapat itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis. Misal, apa konsep yang dipakai di sini? Apa yang mendasari informasi ini? Apakah informasi ini masuk akal? Contoh ya, ada orang nawarin investasi atau arisan. Store sejuta, dapat 1,5 juta. Harusnya kamu nanya, kok bisa? Dapat untungnya dari mana? Kalau jawabannya profitnya giliran, nanti muter. Trust me, it's complete bullshit. Nggak bakalan muter. Karena profit buat member yang lama, itu didapat dari member baru. Ngajakin orang buat gabung. Nanti yang diajak ngajakin orang lagi. Masing-masing orang yang diajak, ngajakin orang lain lagi. Gitu terus. Jadi membentuk semacam piramida. Kalau nggak ada member baru, member terakhirnya dapat untung dari mana? Ya tetap dapat untung sih, tapi berupa hikmah. Itu namanya skema Ponzi. Nanti kita bahas kapan-kapan. Tapi intinya, segala macam bentuk perekonomian di dunia ini berbasis dari kegiatan jual beli. Mau barang, mau jasa, basicnya jual beli. Ada produknya. Dari orang yang jual bensin eceran, sampai yang main saham miliaran, tetap fondasi dasarnya dari kegiatan jual beli. Jadi kalau ada tawaran ikut ini, join itu, nanti dapat untung segini, segitu, tapi pas ditanya nggak jelas cash flow-nya gimana, well, it's definitely a scam. Kita coba kasus lain. BB-mu 90 dari berat ideal 60. Terus nemu iklan obat langsing. Bunyinya langsing dalam 30 hari. Tar dulu, kok bisa? Gimana caranya turun 30 kilo? Dalam 30 hari cuma modal minum obat doang. Realistis nggak tuh? Kandungan obatnya apa? Diproduksi siapa? Di mana? Apakah ada syarat dan ketentuan berlaku? Apakah harus begadang tiap hari sambil dikejar-kejar debt collector? Tanya terus, sampai informasi yang kamu dapat itu jelas dan masuk akal. Catat ya, rumus dasar untuk pertanyaan kritis itu who, what, where, when, why, and how. Siapa, apa, di mana, kapan, kenapa, gimana. Ini berlaku untuk semua hal. Belanja online, join bisnis, gosip tetangga, dan semacamnya. Jangan pernah mutusin sesuatu sebelum kamu memfilter informasi secara mendalam.
Selanjutnya, pikirkan dampak jangka panjang dari keputusanmu. Kalau kamu pengen kaya dan memutuskan untuk berbisnis atau punya usaha sampingan, mungkin kelihatannya mulus secara konsep. Tapi apa yang terjadi ketika itu dipraktekkan? Apa akibat yang akan ditimbulkan dalam jangka panjang? Idealnya bisnis akan terlihat progresnya kalau udah jalan 3-5 tahun. Nah, dalam jangka waktu itu, kamu harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi sepanjang kamu menjalaninya, bahkan sebelum dijalankan. Misal karena bisnis itu dinamis, pemasukan nggak menentu, bisa nggak kamu bertahan selama itu? Atau kalau modalmu dari ngutang, bisa bayarnya nggak? Mikir yang panjang, nggak harus lama, tapi panjang. Ini penting, apalagi kalau posisimu sebagai penentu kebijakan. Untung rugi baik buruk, keputusanmu akan berdampak ke banyak orang. Step terakhir adalah mempertimbangkan sudut pandang lain. Kenapa ada orang yang lebih milih jadi karyawan daripada pengusaha? Kenapa ada orang yang lebih milih jadi pengusaha daripada jadi karyawan? Kenapa ada orang yang memilih investasi ke saham daripada ke emas? Kenapa tokonya offline, bukan online? Coba pelajari perbedaan-perbedaan ini dari segala perspektif. Sekalipun kamu nggak setuju sama cara pandang mereka yang berbeda, no problem. Karena di sini kamu bisa dapat insight baru. Jadi paham kenapa pilihan itu menarik buat orang lain. Kamu bisa explore berbagai alternatif yang nantinya kamu bisa pakai buat evaluasi pilihanmu sendiri. Yang pada akhirnya membantumu membuat keputusan yang lebih baik. Tapi saya harus sampaikan, dan ini penting banget. Sebelum kamu menerapkan pikiran-pikiran kritis ini, perlu digarisbawahi kalau masih banyak orang yang salah kaprah memaknai kritis. Dikiranya dengan banyak nanya, berarti dia kritis. Kalau bisa nyalain orang, berarti dia kritis. No, kritis bukan tindakan, tapi pemikiran. Bukan nyari siapa benar, siapa salah, atau siapa menang, siapa kalah. Kritis tujuannya bukan untuk menjatuhkan atau membantah orang lain, tapi menemukan kebenaran yang lebih objektif dan cari solusi yang lebih baik. Karena kalau nggak paham ini, kritis itu cuma jadi ajang skeptisisme sama debat kusir. Nggak akan ada ujungnya. Dan sebenarnya, kalau mau nyelam lebih dalam, untuk menemukan sebuah kebenaran, kritis aja nggak cukup. Kamu masih bisa dibegoin. Contoh, soal investasi atau arisan bodong tadi. Dipancing transferan sekali 2 kali aja bisa jadi percaya. Untuk berpikir kritis dengan benar, kamu butuh ilmu yang mendukung. Kamu harus tahu nasi goreng yang enak itu gimana, bumbunya apa aja, sebelum kamu kritik nasi goreng itu. Kamu harus paham di dunia ini nggak ada yang instan. Kesuksesan itu butuh proses panjang. Sebelum kamu memutuskan percaya 30 hari jadi miliarder, turun 30 kilo dalam 30 hari, putih berseri dalam 7 hari, dan semacamnya. Kamu harus punya ilmunya. Dari mana ilmu itu? Baca buku, perbanyak referensi, cari informasi dari sumber-sumber terpercaya. Saya selalu berusaha ngingetin teman-teman dan orang-orang terdekat saya tentang pentingnya berpikir kritis. Saya harap setelah nonton video ini, kamu juga melakukan hal yang sama ke orang-orang yang kamu sayangi. Karena ya, jujur aja, Indonesia krisis orang kritis. Kalau kritis pun, kritis yang bocah SD aja bisa. Banyak nanya, seneng argumen, tapi nggak ada ilmunya. Masih banyak yang kemakan hoax, gampang dimanipulasi, gampang diadu domba. Ya, walaupun nggak ada jaminan, usaha-usaha kita buat ngingetin mereka itu bakalan berhasil. Dan mungkin akan lebih banyak gagal. Tapi seenggaknya kita udah mencoba untuk bikin negara ini jadi tempat orang-orang yang masuk akal. Semoga bermanfaat dan see ya.